karenanya kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia hingga berusia 75 tahun. Salawat serta salam senantiasa terucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara, pejuang subuh Masjid Raya Pondok yang Allah sayangi, sebelum kita memulai kajian pagi pada hari ini, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib dari majelis online ini. Ingatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya kah, tolong kah? Kemudian menjaga akhlak dan adab dengan berpakaian rapi, sopan, serta menghadirkan hati, pikiran, fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Selama kajian berlangsung, kami akan memute all, mematikan mikrofon peserta, dan kepada jemaah yang mengantuk atau dalam posisi berbaring, karena masa-masa ini yang mengantuk biasanya, diminta untuk mematikan gambar atau stop video. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab, kita akan memberikan kesempatan pertama kepada yang bertanya melalui chat, kemudian nanti disampaikan melalui forum. Demikian disampaikan tata tertib pada pagi ini, dan marilah sama-sama kita memulai kajian pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang bagi yang baru bergabung pada kajian subuh pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang diselenggarakan secara online via Zoom. Hari ini sungguh kebahagiaan bagi kita semua. Indonesia telah merdeka 75 tahun lamanya. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Maka kami pejuang subuh Pondok Indonesia berinisiatif untuk mengadakan kajian spesial hari ini. Spesial karena pada pagi ini, pada hari ini kita merayakan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ini dalam suasana pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa istana juga tidak mengundang tamu, tetapi di sisi lain, alhamdulillah kita bisa melakukan kajian ini melalui Zoom. Ya, insya Allah kita juga akan mengundang beberapa sahabat-sahabat kita yang berada di luar Indonesia. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, guru kita, Ustadz Yakub Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, Pak Agung, sehat. Alhamdulillah. Pada pagi ini Ustadz akan membawakan tema yaitu nilai-nilai Islam dalam memaknai kemerdekaannya. Untuk itu kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Terima kasih, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh pejuang subuh, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengangkat satu tema, nilai-nilai Islam dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema kecilnya renungan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang nanti kita hubungkan dengan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 pada tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya memulainya dari mukaddimah atau preambel atau pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak banyak yang tahu bahwa yang menuliskan serta yang mengonsep Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo merupakan representasi dari Ormas Islam ketika itu sebelum merdeka, yakni Muhammadiyah, yang tergabung dalam BPUPKI, kemudian diubah menjadi PPKI. Ada lagi Kiai Haji Wahid Hashim yang representasi dari Nahdlatul Ulama,
yang beliau adalah tidak lain ayah daripada almarhum Gus Dur. Kemudian yang ketiga, yang juga harus kita ingat adalah nama Kasman Singodimejo. Kemudian ada lagi nama yang juga akrab bagi kita dalam BPUPKI itu adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi, Haji Agus Salim. Tentu di samping Meser Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Bung Karno, Abi Kusno, dan lain-lain sebagainya, kita bisa memahami bahwa perpaduan antara para pemikir nasionalis dan juga para pemikir nasionalis religius. Nah, bagi kita yang akan kita highlight ini adalah para tokoh-tokoh pemikir nasionalis religius, utamanya adalah pemikir-pemikir Islam. Ya. Rumusan tentang Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai Pancasila ini dirumuskan sebelum kemerdekaan oleh Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk sedikit mengulas alinea pertama, kedua, dan ketiga saja. Alinea keempatnya mungkin terlalu panjang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini dalam sekali maknanya. Ya. Bahwa secara fitrah Allah menciptakan manusia itu merdeka, Bapak Ibu. Ya, artinya dia berhak menentukan pilihan dan dia berdaulat atas dirinya, termasuk pilihan-pilihan apakah dia ingin taat kepada Allah atau dia memilih jalan kufur, adalah merupakan sesuatu fitrah yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kita adalah merdeka. Nah, kemerdekaan kita itu diikat oleh satu nilai yang disebut dengan tauhidullah. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kemerdekaan kita sebagai manusia yang diciptakan Allah menurut fitrahnya itu terikat oleh kekuasaan, terikat oleh materi, terikat oleh popularitas, terikat oleh hal-hal yang bersifat kebendaan, maka dalam waktu yang bersamaan sesungguhnya hakikat kemerdekaan itu tidak kita miliki. Jadi perspektif Islam memandang bahwa setinggi-tingginya hak kemerdekaan itu sebenarnya adalah manakala seseorang menggantungkan hidupnya serta tata cara hidupnya di bawah naungan nilai-nilai kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena kita hidup dalam satu komunitas, maka disebutkan ya, orang-orang yang berkumpul dalam sebuah komunitas tadi dalam jumlah yang cukup besar itu yang disebut dengan nation, bangsa. Karena secara individu kita berhak untuk kemerdekaan, maka sebagai satu bangsa kita juga berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu dalam arti menentukan nasib sendiri, ya, dan kita tidak tergantung pada orang lain. Lawan daripada kemerdekaan itu adalah penjajahan atau kolonialisme. Ya, maka dikatakan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini prinsip Islam, sekaligus prinsip yang kita pegang sebagai bangsa Indonesia. Ya. Dalam segala bentuk penjajahan apapun, Islam tidak menerima, begitu juga kita sebagai bangsa tidak bisa menerima perlakuan satu bangsa untuk mendominasi bangsa lain
ya, atas dasar penindasan dan kezoliman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Jadi kalau ada orang-orang yang terjajah, nilai-nilai kemanusiaannya itu sudah hilang. Dan juga satu bangsa yang terjajah, maka dia tidak akan memperoleh haknya sebagai bangsa yang diperlakukan secara adil. Nah, yang masih kita saksikan saat ini adalah bagaimana kemanusiaan dan keadilan bangsa Palestina itu, Bapak Ibu, sampai sekarang tidak diperoleh secara utuh karena ada satu bangsa agresor dan penjajah yang sampai detik ini tidak bisa dihentikan, yakni negara Zionisme Israel yang telah mencaplok negara Palestina. Dan ini merupakan agenda terbesar kemanusiaan dan agenda terbesar umat Islam. Walaupun masih mengalami kesulitan, kita tetap bercita-cita satu saat kemerdekaan bangsa Palestina itu akan mereka raih dan akan mereka dapatkan. Dan kita berbangga dari presiden satu ke presiden berikutnya kita konsisten tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina. Artinya bangsa Indonesia selalu bersama rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaan mereka. Begitupun dalam sejarah kita melihat, Bapak Ibu, ada pertentangan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Itu dramatis sekali. Yang akhirnya Allah memenangkan Nabi Ibrahim, walaupun Nabi Ibrahim harus menebus kemerdekaannya itu dengan luar biasa. Ya, harus dibakar hidup-hidup. Kemudian kita juga melihat drama perjuangan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, laknatullah. Yang juga berakhir Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW melawan tirani kufar Quraisy yang diwakili oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang harus menjadikan Rasulullah terusir dari kampung halamannya sendiri Makkah untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaan itu, beliau harus mendapatkan wilayah yang baru yakni Madinah Al-Munawwarah. Ini menunjukkan bahwa setiap generasi nilai-nilai perjuangan itu harus memang diusahakan, kemudian memang harus juga dipertahankan. Bapak Ibu, kemudian mari kita lihat di alinea yang kedua dari pembuka Undang-Undang Dasar 45 itu, dan ini ditulis sebelum Indonesia merdeka. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, 17/8/1945, pada hari Jumat di bulan Ramadan, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, itu rumah salah seorang Arab ya yang mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dipilih pada tanggal 17 hari Jumat bulan Ramadan, subhanallah. Jadi sangat dekat dengan nilai-nilai keislaman. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Jadi baru mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi pemahaman kita harus ada pengisian kemerdekaan, perjuangan untuk terus-menerus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Di ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, ya. Jadi kita dalam kebinekaan berbeda-beda tapi tetap satu jua, terdiri dari ribuan pulau, ribuan bahasa. Nah, ini harus tetap kita jaga, kita bersatu, berdaulat. Itu cita-cita kemerdekaan. Artinya setiap individu dan masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia mestinya dia berdaulat. Secara politik
dan ekonomi maupun sosial. Nah, di titik ini nanti kita masih banyak berdiskusi apakah kita di usia 75 tahun ini benar-benar telah berdaulat sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang ekonomi. Apakah kita benar-benar berdaulat ya di dalam hal politik? Apakah kita sudah benar-benar berdaulat ya dalam aspek sosial dan kemasyarakatan? Bapak Ibu, tergantung kepada kita yang mengurus negara ini, apakah kita ingin menjadi warga negara yang berdaulat atau tidak. Ini sangat tergantung bagaimana pengelolaan negara yang kita amanahkan kepada eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Kita yakin semua komponen itu sudah berupaya untuk menjadikan bangsa dan negara kita berdaulat, tetapi kita mesti juga bersabar karena di sana-sini yang namanya menuju suatu perjuangan pastilah tidak sempurna. Di sana-sini pasti masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Untuk itu kita tidak dalam rangka mencibir atau mencaci, tetapi kita sama-sama merapatkan barisan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, yakni bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini merupakan cita-cita kemerdekaan yang terus senantiasa kita gaungkan. Ya, tentu di belakang sana saya sudah merasakan tentang berbicara berdaulat, adil, dan makmur ini tentu masih banyak PR. Ya, karena tadi saya katakan dalam proses perjalanan. Kita sampai kepada alinea yang ketiga, Bapak Ibu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bangsa Indonesia itu menempatkan nilai-nilai kemerdekaannya itu tidak arogan. Tidak menganggap bahwa semata-mata hasil usaha manusia secara mandiri. Akan tetapi dengan rendah hati dinyatakan semuanya ini tidak akan dapat kita peroleh melainkan atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini penting sekali sebagai dasar nilai-nilai religius bahwa kita tidak melupakan yang maha memberi kemerdekaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf kalau bukan dari konsep Islam tentu dipakai kata-kata Tuhan. Coba perhatikan, ini menggunakan lafaz atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini nyata sekali bagaimana pemahaman Ki Bagus Hadikusumo tentang nilai-nilai tauhid, sehingga dia menuliskan pada alinea yang ketiga ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, para founding fathers kita itu tidak ada pikiran yang bengkok untuk memperjuangkan kemerdekaan. Semuanya mereka berpikiran ikhlas, tulus untuk meraih kemerdekaan demi kejayaan bangsa dan negara. Tapi nanti biasanya para founding fathers yang lurus itu, karena mereka betul-betul berjuang, termasuk Ustadz yang menyampaikan pada hari ini tidak ikut secara langsung berjuang secara fisik, itu akan berbeda dengan generasi yang betul-betul berjuang. Baru generasi lapis keduanya, Bapak Ibu, adalah mereka-mereka yang menikmati. Jadi itu ada perbedaan. Maka sedikit banyaknya dengan bermodalkan sejarah, kita sangat menghargai usaha-usaha yang luhur para founding fathers kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini secara ikhlas dengan keinginan luhur. Tujuan mereka apa? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bebas dari tekanan bangsa lain, bebas dari pengaruh-pengaruh bangsa lain. Nah, seperti yang sudah dirasakan 350 tahun, ditambah 3,5 tahun Jepang, itu
sangat luar biasa penderitaan yang dialami oleh bangsa kita, terutama para pejuang kemerdekaan. Jadi kita yang menikmati hasilnya ini kadangkala sulit berempati kalau kita tidak membaca sejarah dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saya kira untuk latar belakang kemerdekaan ini saya padakan sampai alinea yang ketiga dari preambul atau mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menjiwai 5 sila Pancasila yang kita jadikan sebagai konstitusi kita pada saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jauh sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa ini sudah mendiskusikan seandainya nanti bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari Belanda, apa yang kita jadikan sebagai dasar negara? Itu pertanyaan besar yang muncul ketika itu. Yang namanya pemimpin-pemimpin bangsa kita ini, ada yang dari latar belakang nasionalis, ada yang berlatar belakang agamis, dan ada juga yang berlatar belakang sosialis. Nah, ini tidak mudah untuk menyatukan itu. Tetapi alhamdulillah, Allah telah memilih bangsa Indonesia sebagai mayoritasnya adalah Muslim. Maka ketika itu, sekitar tahun 1935, artinya 10 tahun sebelum 1945, Bung Karno merupakan orang pertama yang mengajukan konsep bahwa konstitusi kita nanti harus mengikuti konsep konstitusi negara-negara Eropa dan Amerika ketika itu, yang memilih bentuknya adalah sekuler. Artinya antara urusan-urusan bangsa dan negara tidak boleh disatukan atau diberi nilai-nilai agama, termasuk agama Islam dan agama-agama yang lain. Dan itu secara panjang lebar telah beliau paparkan di dalam tulisannya, dalam berbagai artikel. Kalau nanti Indonesia merdeka, maka yang kita jadikan sebagai pijakan adalah konsep sekularisme. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di antara buah pemikiran Bung Karno yang seperti itu, tampillah seorang yang sangat kita kenal, yakni Buya Muhammad Natsir. Beliau malah secara ekstrim mengatakan, yang kita jadikan konstitusi bukanlah nilai-nilai sekularisme, tetapi melihat jumlah mayoritas, maka yang paling tepat adalah setelah kita merdeka nanti, asas negara ini adalah berdasarkan konsep Islam. Nah, kelihatannya dua tokoh ini tidak ada titik temu. Ya, sampailah kemudian diskusinya sangat panjang selama lebih kurang 10 tahun sebelum kemerdekaan itu, sehingga muncullah di antara dua pendapat yang ekstrim tadi, antara sekuler dan Islam, supaya kita tahu muncullah konsep Pancasila seperti yang kita dapatkan pada saat sekarang ini. Nah, di Pancasila ini juga paling sedikit ada 4 rumusan yang terus berubah-ubah, yang mengalami penyempurnaannya pada tahap yang keempat, yakni tahapan rumusan Pancasila yang dirumuskan oleh panitia kecil dalam Piagam Jakarta. Saya boleh bacakan sedikit rumusan sila Pancasila oleh Insinyur Soekarno. 1, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, itu yang pertama, Bung Karno. Baru internasionalisme atau perikemanusiaan, itu yang kedua. Yang ketiga, Bung Karno mengajukan mufakat atau demokrasi. Yang kelima, beliau
menempatkan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini kemarin yang digali lagi di dalam rancangan undang-undang HIP. Nah, di situ disebut ketuhanan yang berkebudayaan itu pada posisi terakhir. Kemudian beliau memerasnya dengan trisila. Sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan yang ketiga tetap ketuhanan. Baru yang tiga itu beliau peras lagi menjadi ekasila, itu gotong royong. Itu dicetuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, jadi dari 5, 3 menjadi 1. Itu konsep Bung Karno. Kemudian rumusan yang kedua, Dr. Supomo. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Itu tanggal 31 Mei 1945. Kemudian ada yang ketiga, rumusan Mester Muhammad Yamin. Beliau mengajukan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu secara lisan beliau ungkapkan. Baru pada tanggal 29 Mei 1945 rumusan dalam bentuk tertulis Mester Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan dan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Sama kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian rumusan yang terakhir itu pada tanggal 22 Juni ya 1945 itu rumusan Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi yang dihapus ternyata hanya 7 kata. 7 kata di dalam rumusan Piagam Jakarta. Yang 7 kata itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang lainnya tidak ada yang berubah sampai saat ini. Inilah yang menjadi dasar ya negara kita, dasar konstitusi negara kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kelihatan sekali di dalam panitia BPU PKI ataupun PPKI itu representasi dari kelompok nasionalis dan kelompok muslim. Dan alhamdulillah rumusan yang terakhir pada tanggal 22 Juni 1945 itulah yang kita pakai sekarang sebagai rumusan Pancasila yang final. Hasil daripada rumusan Piagam Jakarta. Itu makanya kemarin Bapak Ibu ada yang mengatakan hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni atau 22 Juni. Kalau menurut rumusan Bung Karno 1 Juni, tetapi kalau menurut rumusan Piagam Jakarta yang sekarang itu bukan tanggal 1 Juni, tetapi tanggal 22 Juni. Itu yang dipertahankan oleh Habib Rizik Syihab. Bahwa bukan 1 Juni, karena 1 Juni itu yang konsep Bung Karno. Sementara yang berlaku secara formal itu adalah tanggal 22 Juni 1945. Dan Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati pada tanggal 1 Oktober setiap tahun. Karena Pancasila pernah akan diubah oleh satu kelompok yang sangat dominan pada waktu itu, yakni kelompok Partai Komunis Indonesia. Tetapi keinginan mereka gagal dan kita kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sedikit sejarah tentang bagaimana perumusan Pancasila itu. Sekarang kita melihat ya bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu muncul. Kemarin sama Mas Agung saya sudah titip. Ini sebenarnya adalah
saripati daripada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ada prinsip-prinsip yang ditegaskan di sana. Alladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Kalau dijajah itu tidak mungkin kita memperoleh keadilan. Ya, maka itu ditentang di dalam agama kita. Ya. Apalagi memandang satu bangsa itu lebih rendah daripada bangsa yang lain. Maka Al-Quran menyebut wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah disebabkan rasa kebencianmu dan dominasimu atau hegemonimu pada satu bangsa menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Walaupun kita tidak merasakan di masa kolonial, terutama saya secara pribadi, tapi tidak mungkin negara penjajah akan melakukan tindakan yang adil kepada negara jajahannya. Itu tidak mungkin. Maka pesan Allah dalam ayat itu, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu. Ya, jadi untuk memperoleh keadilan itu adalah dengan kemerdekaan. Ya, huwa aqrabu littaqwa. Ya. Jadi keadilan itu menjadi kata kunci untuk melatar belakangi sebuah proses kemerdekaan. Kemudian di surat Al-Balad, ya kita melihat bukan secara kebetulan Allah menurunkan satu surat yang ke-90, nama suratnya Al-Balad. Balad itu adalah negeri atau negara. Memang yang dimaksud di sini adalah Makkah. Tetapi karena Al-Quran ini juga merupakan sesuatu yang bersifat universal, maka kita sangat berbahagia sekali salah satu nama surat dalam Al-Quran itu adalah Al-Balad. Ya. Al-Baladi Indonesia, negara Indonesia. Tapi dalam konteks itu sebenarnya adalah negara Makkah atau wilayah Makkah. Ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada kata-kata perjuangan. Ya. Perjuangan. Falak tahamal aqabah. Ya, mengapa mereka tidak menapaki jalan yang mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Apakah yang dimaksud dengan jalan yang mendaki itu? Nah, fakku raqabah, pembebasan hamba sahaya, pembebasan perbudakan, dan pembebasan manusia dari kemiskinan. Itu sebenarnya adalah perjuangan yang memerdekakan manusia dari perbudakan, memerdekakan manusia dari kelaparan. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dzi masqabah. Dari golongan apa mereka yang diperjuangkan itu? Yatiman dza maqrabah. Anak-anak yatim yang masih memiliki kerabat. Jadi kita sama-sama tahu Bapak Ibu, kalau bersedekah kepada di luar kerabat cuma satu pahalanya, pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada yatim tetapi kerabat kita, kita dapat pahala dua. Satu sebagai pahala sedekah, yang kedua sebagai pahala kita menyambung tali silaturahim. Maka kalau saya hubungkan dengan teks pembukaan Undang-Undang 45 dengan surat Al-Balad ini adalah tanggung jawab negaralah untuk menghapuskan kemiskinan dan tanggung jawab negaralah untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu kemiskinan dan juga belenggu penindasan dalam bentuk perbudakan. Fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dzi masqabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Ya. Jadi ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang bisa kita petik. Baik. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 143
Dan saya hubungkan dengan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya. Tadi ketika Bung Karno ingin dasar negara kita adalah sekuler, memisahkan antara agama dengan negara, kemudian ditentang oleh Buya Muhammad Natsir yang menginginkan bentuk negara adalah Islam, syariat Islam. Saya katakan maka Pancasila itu adalah bentuk kompromi dan itu sangat dekat dengan anjuran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Jadi tidak terlalu ekstrim menjadi sekuler dan tidak juga menuntut supaya didasarkan kepada syariat Islam. Karena mengingat komunitas bangsa Indonesia itu tidak hanya representasi daripada umat Islam. Jadi atas kesadaran dan keinginan luhur dari para pendiri bangsa kita ini memang sudah mengambil satu keputusan untuk berada di tengah, wasotoh. Nah, umat Islam itu mengambil jalan tengah untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Supaya umat Islam itu nanti bisa ditampilkan sebagai contoh kepada manusia-manusia yang berkeyakinan lain yang nanti sama-sama ikut merdeka. Kira-kira begitu. Syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan kita mengambil contoh dari Rasulullah itu sebagai salah satu pegangan kita untuk menampilkan kehidupan yang bersifat wasatiyah. Ya. Oleh karena itu dari para pakar-pakar ilmu politik menyatakan untuk akidah dan ibadah itu memang tidak bisa kita bermain-main, tetapi untuk menyepakati sistem ketatanegaraan dan politik itu diberikan peluang kepada kita untuk berijtihad. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak ada satu patokan yang ketat bahwa bentuk negara dalam Islam itu apakah presiden, apakah perdana menteri, apakah kerajaan, itu sama sekali tidak ada. Tetapi yang harus diperhatikan adalah apapun bentuk dan model kepemimpinan negara dalam Islam itu, bahwa nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai ibadah dan muamalah itu bisa dilaksanakan dan ditegakkan. Alhamdulillah dengan mengambil Pancasila sebagai konstitusi, rasa-rasanya bangsa kita tidak sedikit pun terhalang untuk mengapresiasikan, untuk mengaplikasikan akidah kita, ibadah kita, dan juga muamalah kita. Jadi kalau negara itu bertanggung jawab memberikan fasilitas, tetapi yang menjadi problem sebenarnya adalah manusia Indonesia itu sendiri yang kadangkala tidak peduli dengan nilai-nilai agamanya. Jadi Pancasila dan Islam bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru untuk saling melengkapi. Karena kita sudah berijtihad mengambil satu konsep yang kita sebut dengan konsep wasata itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini merupakan prinsip dari sila yang pertama, kita menempatkan itu secara kompromi, bukan sekuler, bukan juga syariat Islam. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk penerapan syariat Islam dalam wilayah privat, perkawinan, harta waris, kemudian sekarang juga ekonomi perbankan, ekonomi perbankan syariah, itu sudah berlangsung sejak lama. Tinggal kita yang akan terus memupuknya sehingga menjadi satu ciri atau bentuk syariat Islam itu. Dan sebagai hadiah kepada masyarakat Aceh yang memiliki satu karakteristik masyarakat yang khas, pemerintah sudah menciptakan satu konun khusus untuk daerah istimewa Aceh di Nanggro Aceh Darussalam, dan di sana berlaku syariat Islam. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa memang
keinginan umat Islam itu untuk mengatur kehidupannya berdasarkan syariat Islam. Dan saya sedikit, sebelum tahun 1946 sampai 1947 Bapak Ibu, itu di seluruh wilayah Nusantara masih berdiri yang namanya Kesultanan-Kesultanan Islam. Ya, akan tetapi di perang revolusi sosial 1946 sampai 1947 yang juga didalangi oleh tentara merah, yakni kekuatan komunis ketika itu, maka kita tidak bisa menutup lembaran sejarah. Banyak sekali kesultanan-kesultanan Islam itu yang dibunuh oleh tentara merah ketika itu dengan dalih bahwa mereka-mereka inilah pengkhianat bangsa karena pada masa kolonial mereka bergabung dengan kolonial dan setelah merdeka maka tidak layak kesultanan-kesultanan Islam itu untuk diberi kesempatan hidup. Padahal sebenarnya ini merupakan alasan klise. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kesultanan Islam itu berpihak kepada Belanda. Ini hanya tuduhan untuk melakukan tindakan pemberangusan terhadap kesultanan-kesultanan Islam. Jadi saya salah satu di antara putra dari Kesultanan Langkat. Kalau Bapak Ibu pernah ingat nama Khairil Anwar, itu dibunuh secara sadis karena Khairil Anwar itu adalah merupakan salah satu keturunan dari Kesultanan Langkat. Itu terjadi pada tahun 1946 sampai 1947, terjadi revolusi sosial yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Dan itu pemicunya adalah dari gerakan Partai Komunis Indonesia. Jadi ini tidak pernah kita lupakan. Ya, Bapak Ibu, kita kembali. Esensinya Pancasila itu tidak ada yang lain adalah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, jadi umat Islam jangan main-main dengan Pancasila dan jangan seolah-olah Pancasila itu bukan milik kita. Ya, ruh daripada sila pertama itu adalah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dari penempatannya pun sebelum kita merdeka itu di urutan pertama. Walaupun ada rumusan tadi, itu rumusannya di akhir. Oleh panitia 9 yang di sana ada representasi dari ulama itu dinaikkan menjadi nomor pertama. Cuma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu sudah diamputasi. Ya, pada tanggal 1 hari sebelum proklamasi, berarti tanggal 16. Jadi itu dihapus. Baik. Kemudian di surah Al-Anfal ayat 27. Saya menghubungkannya itu dengan sila kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya alladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu ya alladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanggung jawab negara dan pemimpinlah untuk menjadikan bangsa Indonesia ini ya untuk dilindungi nilai-nilai kemanusiaannya dan dia diperlakukan secara baik dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi amanah itu dititipkan kepada para pemimpin. Jadi kalau nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban ini terabaikan, berarti yang paling bertanggung jawab adalah para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Nah, oleh karena itu, di rumusan yang kedua itu, kita sebutkan sebagai sila yang kedua sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, untuk sila yang ketiga, surat Ali Imran ayat 103.
Dan ini merupakan karakteristik dari ajaran agama kita. Wa'tasimu bihablillah. Jadi kalau kita bersatu, ya, diikat oleh tali agama Allah. Yang Muslim, yang non-Muslim pun dia tetap mengikat persatuan bangsa ini berdasarkan nilai-nilai agama yang mereka miliki. Wala tafarraku. Subhanallah, Bapak Ibu, ini kalau sudah tafarruk katanya, ya, seperti sebahagian masyarakat kita yang selalu memberikan berita-berita yang sangat negatif dengan dalih katanya untuk mengkritisi, tetapi saya khawatir orang-orang yang selalu dengan konten negatif ini, konten positif itu tidak ada lagi dalam pikirannya untuk melihat bangsa dan negaranya. Itu berbahaya. Semua yang dilihatnya bangsa dan negaranya itu dari sisi yang negatif. Hati-hati. Padahal sebenarnya kalau kita jujur melayangkan pandangan kita kepada ribuan pulau, kesuburan tanah air kita, kemudian berbagai macam adat istiadat dan suku bangsa kita, yang kalau tidak ada kepentingan-kepentingan politik, mereka sudah dari dulu hidup rukun damai, walaupun mereka berbeda suku dan agama. Ya. Kalau ini kita lihat sebagai modal dasar kita sebagai bangsa Indonesia yang sebagai bangsa yang besar ini, tentu akan kita lihat sebagai satu bentuk yang positif. Tetapi ada sebahagian kecil masyarakat kita yang tidak memandang itu. Ya, yang dia pandang adalah hal-hal yang negatif. Saya ingin memberikan satu contoh. Bagaimana kita bisa merasakan ketenangan di negara kita ini kalau kita membandingkannya dengan perkembangan negara-negara di Timur Tengah yang sekarang sudah demikian hancur, lebur. Sebut saja Irak, Libya, ya, Syria. Ini fakta, bukan menakut-nakuti. Ya. Jadi sebenarnya hemat saya, kalau memang bukan kapasitas kita, saya ulangi, kalau bukan kapasitas kita, kita tidak layak membeberkan keburukan-keburukan bangsa dan tanah air kita di depan publik. Ya. Mohon maaf, saya sering dikirimi WA yang dalam konten WA-nya itu tidak pernah ada yang positif tentang bangsa dan negaranya. Semuanya negatif. Waktu saya tanyakan kenapa begitu cara pandangnya, dia bilang ini sebagai kritikan. Tapi ternyata dia tidak pernah meletakkan pandangannya secara objektif, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat negatif. Nah, mudah-mudahan di keluarga besar pejuang subuh ini kita menempatkan visi kita untuk bangsa dan negara kita dan agama kita ini secara objektif. Ya. Memang ada kekurangan, tetapi bukan berarti kekurangan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak memiliki harapan. Sesuai dengan renungan kita di 17 Agustus, 75 tahun kemerdekaan bangsa kita. Baik, tentang sila yang keempat, itu di surah Ali Imran 159. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka Al-Quran memberi ruh. Bagaimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil ardi faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini sekaligus mewakili pandangan kita yang objektif tentang keberadaan bangsa kita. Jadi musyawarah itu merupakan titik temu yang paling baik untuk menyelesaikan semua problem. Itu makanya kita melembagakan lembaga permusyawaratan rakyat. Ya, dan di dalam Islam itu tradisinya untuk memutuskan sesuatu dengan bermusyawarah itu hampir merupakan satu hal yang tidak pernah ditinggalkan.
Karena Rasulullah sangat mencela bagi orang-orang yang memutuskan satu perkara tanpa membawanya ke musyawarah. Baik, untuk sila yang kelima, saya ambil 2 ayat surat An-Nisa. Ayat 58 dan ayat 135. Tentang sila yang kelima. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi keadilan sosial itu memang semangatnya harus dikembalikan hak-hak sipil itu kepada mereka. Salah satu diantaranya yang dituntut keadilan itu wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jika kamu harus memutuskan hukum kepada manusia, maka tegakkanlah hukuman itu dengan adil. Nah, jadi sebenarnya ya untuk keadilan yang paripurna itu hanya milik Allah. Tetapi sebenarnya dengan konsep peradilan yang sehat, mestinya ya bangsa Indonesia mendapatkan hak-haknya, terutama keadilan sosial bagi siapa? Bagi seluruh Indonesia. Kemudian di ayat 135 lebih jelas. Bagaimana Allah menjelaskan dalam ayat itu, ya alladzina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada'a walau ala anfusikum awil walidaini ya wal aqrabin. Tegakkan keadilan itu baik kepada kerabat, kepada orang tua. Iyakunu, jika kamu iyakunu iyakun ghaniyan au faqiran. Apakah hukum itu untuk orang kaya atau untuk orang miskin? Jadi jangan pilih kasih. Ya, au faqiran. Fallahu aula bihima falamma tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tulwu fa innallaha iyakunu ghanin aw faqiran fallahu aw an ta'dilu wa tulku aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi konon ayat ini di zamannya Pak Jimli Asidiki dan juga di zamannya Pak Mahfud itu tertulis di ruangan sidang MK. Karena memang ini merupakan kandungan ayat yang harus ditunaikan dalam rangka menegakkan sila yang kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir Bapak Ibu, kita kerenungan tentang kemerdekaan. Ya. Saya merujuk ke surat Al-Ma'un ayat 1-6. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi kita yang sudah merdeka, yang sudah Allah berikan juga agama, masih ditanya, ya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Saya mengembangkannya, mendustakan agama berarti juga mendustakan nilai-nilai kemerdekaan. Apa yang menjadi cirinya orang-orang yang mendustakan agama itu? Jadi problem besar kita sekarang sebenarnya adalah kalau negara masih membiarkan orang-orang miskin, orang-orang terlantar, itu berarti pengabaian terhadap nilai-nilai kemerdekaan. Ya. Tadi saya katakan apakah memang sudah ada perhatian pemerintah? Selama COVID ini ada bantuan langsung kepada masyarakat. Itu sudah kita lihat. Ya. Kemudian ada upaya untuk recovery ekonomi itu dari sektor UMKM. Itu juga sedang diupayakan. Nah, jadi alhamdulillah di sini mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mengabaikan atau mendustakan nilai-nilai kemerdekaan. Tapi kalau orang-orang mustad'afin ini nasibnya semakin terpuruk karena kemiskinan. Kemiskinan itu menurut teori ada dua. Satu kemiskinan kultural.
dia memang miskin terbentuk secara mentalitas dan dia tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, Bapak Ibu. Dari kemiskinan kultur ini akan menjalar kepada kemiskinan struktur. Karena dia tidak sekolah, dia tidak punya akses, maka dia di luar struktur. Maka struktur yang satu maju, karena dia di luar struktur, dia tidak terangkat untuk ikut maju. Jadi kemiskinan struktural itu berawal dari kemiskinan kultur. Oleh karena itu ada kewajiban menuntut ilmu dalam Islam agar kita tidak termasuk dalam kemiskinan yang kultural itu. Dan kalaupun itu terjadi, maka itu merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Kemudian surat An-Nur ayat 51. Ya. Apapun yang kita peroleh berupa kemajuan material, kemampuan teknologi, kemudian kemajuan peradaban, manakala ketundukan hati kita tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nilai-nilai kemerdekaan sama sekali tidak akan memberi makna dalam kehidupan kita. Ya. Saya selalu menyatakan seperti itu. Karena sudah banyak bangsa-bangsa yang maju secara material, ternyata peradaban mereka runtuh karena etika dan moral mereka sangat rapuh. Oleh karena itu merujuk surat 24, surat An-Nur ayat 51, Allah menegaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama qaulal mu'minina. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut orang-orang yang beriman itu. Idza du'u ilallah wa rasulihi, apabila dirinya diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul. Jadi bangsa yang diridai Allah itu adalah bangsa yang taat kepada Allah dan Rasul. Konsep Islam menjamin seperti itu. Ya, perhatikan ayat yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun, surah Al-A'raf misalnya. Nah, itu kata kunci. Ya. Saya hubungkan dengan konsep Islam, satu negara yang selalu dirundung oleh banyak masalah, itu salah satu diantaranya disebabkan oleh cara bangsa itu mengatur negaranya, atau yang kedua, sebagian besar pemimpin dan rakyatnya sudah banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah. Ya, saya yakin dengan ini. Dengan kedurhakaan itu Allah menurunkan berbagai cobaan supaya bangsa dan rakyat dan penghuni di suatu bangsa itu bertaubat. Ya, sebagaimana Rasulullah menyatakan, tidaklah diturunkan bala melainkan karena disebabkan dosa, dan tidaklah diangkat bala melainkan disebabkan bertaubat. Nah, jadi di tengah pandemi ini sebenarnya ada dua tanggung jawab kita. Cooling down, menyadari apa sih yang masih salah yang kita lakukan, ya. Kemudian kita bertaubat. Karena tidak mungkin Allah menurunkan bala kepada suatu bangsa, melainkan bangsa itu banyak melakukan dosa. Dan Allah akan mengangkat satu bala dari suatu negeri manakala penduduk negerinya bertaubat. Jadi ini dua hal ini harus senantiasa kita pegang. Yang terakhir surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Taat asas, taat hukum itu merupakan watak kaum muslimin karena diajar oleh agamanya. Kalau kita terbiasa taat asas dan taat hukum, mengapa kita tidak taat kepada konstitusi dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati dalam negara Republik Indonesia yang kita cintai? Ini menjadi penting. Ya. Bagaimana ya? Ada yang mengatakan, bagaimana Pak Ustadz dalam konteks tauhid, apakah itu tidak terbagi namanya? Begini,
ya, akidah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan-aturan konstitusi yang sudah disepakati, maka proses menjalani kontrak sosial itu sebenarnya adalah bahagian daripada cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kontrak sosial. Jadi jangan ada lagi dari kaum muslimin ini yang mempertentangkan antara kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kehidupan bertauhid dan beribadah. Harusnya bersinergi. Jadi bukan dipertentangkan. Kalau dipertentangkan, inilah yang menyebabkan persoalan-persoalan itu menjadi rumit. Saya tutup dengan firman Allah surat Al-Hadid surat 57 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah? Karena Allah sudah memberikan nikmat kemerdekaan kepada kita selama 75 tahun. Ya, kita pun sudah banyak melakukan perjuangan dalam rangka menegakkan agama Allah di negara kita yang kita cintai ini. Ormas Muhammadiyah masih eksis, Ormas NU masih eksis, ya. Kemudian majelis taklim, masjid, musalla itu luar biasa. Ya. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kalian seperti umat-umat terdahulu yang pernah diberikan kepada mereka kitab, baik Taurat, Injil, ya, itu kitab-kitab terdahulu. Fatala alaihimul amadu, diberi Allah umur yang panjang kepada mereka. Ya. Bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah mereka itu dengan nikmat, tetapi malah menentang. Apa akibatnya? Faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi qaswatul qalbi. Wa katsirum minhum fasiqun, dan sebagian besar mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu adalah lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan fasik merupakan satu level saja sudah masuk dalam kategori orang-orang yang kafir. Mas Agung, demikian dulu pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya pagi ini. Sungguh sangat menginspirasi dan memberikan wawasan kita. Ya, terutama generasi muda ini yang mungkin tidak banyak membaca atau melihat sejarah. Betul. Alhamdulillah, sebenarnya hikmah dari kemarin mungkin agak rame-rame tentang RU itu semua menjadi baca sejarah. Baca sejarah. Bahkan mengkaji Pancasila, melihat semuanya. Benar. Subhanallah. Alhamdulillah, hari ini kita akan ada jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Baik. Tidak lama lagi, sekitar 15 menit lagi. Mungkin kita akan sesi tanya jawab, mungkin satu saja. Dan ada beberapa maklumat yang akan saya sampaikan. Tapi saya mengajak dulu nih, saya nggak sendirian seperti di sini, ada Pak Fadian. Assalamualaikum, Pak Fadian. Dengar Pak Fadian ya. Ya, ada beberapa. Pak Fadian, mendengar? Dengar, Pak. Nah, udah siap-siap panjat pinang, Pak? Siap. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama adalah kegiatan bakti sosial kita. Kita telah melakukan beberapa kali. Tahap 4 telah dilaksanakan kemarin tanggal 28 Juni. Kemudian tanggal 31 Juli juga kita memberikan saluran sembako untuk saudara kita yang berada di Kabupaten Lembata NTT melalui guru kita Ustadz Tampuli. Ya. Kemudian bagi jemaah yang ingin, karena kita tetap akan memberikan bantuan ini selama masih masalah pandemi ini, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh di Bapak Irwan Primaditya. Bisa dilihat nomornya di layar 0811828246, atau bisa juga dicatat nomor rekening
Bendahara Pejuang Subuh di Bank Syariah Mandiri 71195433357. Kemudian dalam waktu dekat kita akan ada acara insya Allah tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Ya Pak Fadian ya, kita insya Allah akan mengajak jemaah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Pondok Indah. Masya Allah. Bertepatan dengan hari Kamis 20 Agustus 2020. Insya Allah akan hadir Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, yang insya Allah akan meresmikan Yayasan Pejuang Subuh. Ya. Alhamdulillah pada hari ini, karena ini spesial kegiatan, beberapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ada yang ingin memberikan hadiah-hadiah nih. Ibarat kalau 17-an kan banyak lomba-lomba. Nah, nanti ketika jalan-jalan kan ada beberapa pertanyaan, biasanya siapa yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Amin. Salah satunya dari Pejuang Subuh, kita akan memberikan buku-buku mengenai Bung Hatta. Ya, ada buku tentang Muhammad Hatta, Hidup Jujur dan Sederhana untuk Indonesia. Ya, kelihatan. Kemudian ada satu lagi Bung Hatta, Keteladanan Bung Hatta. Kemudian dari Notaris Muslim Indonesia ini juga akan memberikan voucher bakmi GM. Wah, Pak Fadian sudah siap belum nih? Siap, ini lagi dipanasin nih ini kompornya. 100.000 dan 150.000. Terima kasih Notaris Muslim Indonesia, dalam hal ini Ibu Sinta yang telah berpartisipasi. Kemudian juga ada jemaah Gita Islamic Montessori School akan menyediakan hadiah voucher Pizza Hut. Masya Allah, 100.000 dan 150.000. Gita Islamic Montessori ini, sebentar saya baca dulu nih, adalah sekolah Montessori Islam pertama di Indonesia, berpusat di daerah Kemang, Jakarta Selatan, dan sekarang telah membuka cabang di Bintaro Jaya, sektor 1. Bagi orang tua yang mempunyai anak atau cucu usia balita, silakan hubungi kami di nomor 0811-153-863. Kemudian ada satu lagi nih hadiah, atau mungkin ya karena HUT Kemerdekaan RI ya, dapat ini nih, ada tour ke Turki online. Nggak online, ini offline nih, Pak Fadian. Ya. Ini sudah bisa ya, katanya tanggal 31 Oktober 2020. 11 hari. 14 juta 11 hari. Lumayan gitu ya, murah ya. Mungkin ya bagian ini. Katanya sih bintang 4 dan bintang 5. Mudah-mudahan sih sudah kondisi ini ya, lebih baik. Dan bagi jemaah Pejuang Pondok Indah, kalau bulan Agustus ini mendaftar, mendapat diskon Rp750.000. Masya Allah. Daftar Pak Fadian? Siap Pak, nanti saya tunggu di sana. Negowes ya, sepeda ya. Menghubungi 0813-8460-8406. Ya karena spesial HUT Kemerdekaan RI ini banyak yang memberikan hadiah ini Ustadz. Ya bagi jemaah lain yang ingin disosialisasikan produk-produknya atau yang lain boleh nanti menghubungi Pak Fadian. Ya, insya Allah kita saling memberi manfaat satu sama lain. Ya itu saja informasi yang diberikan oleh kami dari Pejuang Subuh Indah. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Atau ada yang mau tambahan lagi dari Pak Fadian? Silakan tanya jawab dulu sambil kita mempersiapkan teman-teman di Jalan Diponegoro, di rumah kediaman keluarga Bung Hatta, dan sebentar lagi kita juga akan terbang ke Bukit Tinggi. Sudah menunggu sahabat-sahabat kita di sana. Kalau terbang berarti rapid test dulu dong Pak ya? Ya. Baik, untuk pertanyaan kita langsung saja ke forum biar tidak terlalu lama untuk membacanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Siapa? Pak Edi. Masya Allah Pak Edi. Sebentar. Silakan Pak Edi. Di unmute. Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Lagi Pak. Sekali lagi Pak. Di unmute dulu Pak Edi. Pak Edi. Masih mute. Pak Edi. Pak Edi, Assalamualaikum. Di unmute Pak. Silakan di unmute Pak. Assalamualaikum Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. luar biasa, alhamdulillah luar biasa tausiah pagi hari ini pencerahan Amin. bangsa dan negara ini harusnya Ustadz ini harus di Istana Negara ininya tausiahnya luar biasa. Karena Jadi kecintaan kita juga kepada NKRI. alhamdulillah Ustadz luar biasa. Saya betul-betul speechless dan appreciate sekali Ustadz. Begitu dalam Ustadz menjelaskan secara akademis dan historical yang itu fakta ya Ustadz ya. Kami secara pribadi tadi sila-sila yang Ustadz jelaskan ternyata terkandung surah-surah di dalam Al-Quran. Yang ini yang tidak pernah terus terang bagi saya pribadi baru mendengar Ustadz tadi ini yang ternyata itu adalah kandungan Al-Quran sangat banyak sekali di sana. Pertanyaan saya sekarang kan ada isu yang sangat hangat akhir-akhir ini Ustadz dan mungkin masih diperbincangkan yaitu adanya pemikiran dari sebagian masyarakat kita menginginkan adanya negara khilafah. Nah, ini terus kemudian mereka berpendapat bahwa di Al-Quran itu ada yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis yang memang menjelaskan sebagusnya negara itu negara khilafah. Sedangkan Ustadz tadi menjelaskan di dalam Al-Quran dari surah tadi, dari apa namanya, yang surah kalau tidak salah Al-Baqarah maupun surat Al-Ma'idah juga, tidak ada model ayat 8 ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah maupun Rasul pun tidak menentukan negara maupun model kepemimpinan yang bagaimana dalam satu negara itu. Kecuali yang pada saat itu adalah yang di Mekah, yaitu surat Al-Balad ayat 11 dan 12. Nah, ini mohon pencerahan Ustadz supaya nilai-nilai Islam ya dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ini betul-betul bertujuan satu, yaitu menciptakan berkontribusi negara yang adil makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, itu yang kami harapkan. Terima kasih sekali Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak semester tingkat akhir Ustadz, luar biasa ini Ustadz. Saya mengutip referensi dari Profesor Dr. Din Samsyuddin, memang beliau berlatar belakang politik Islam secara akademik. Demikian juga penjelasan para mufassirin tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan ketatanegaraan kita. Tidak ada secara spesifik yang menegaskan bahwa bentuk negara, sekali lagi bentuk negara, harus presidensial, harus parlementer, harus monarki, harus khilafah, dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut para ahli siasah Islamiyah dalam fikih siasah, memang itu tidak ditetapkan seperti itu. Karena akan mempersulit. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori muamalah duniawiyah. Jadi dia kalau dibatasi secara rigid, itu menyulitkan kita sendiri. Jadi alamiah saja bentuk negara itu, menurut yang kita pelajari secara akademik, itu tidak ditetapkan. Apakah bentuknya khilafah segala macam. Nah, kalau disebut-sebut Rasulullah sampai 4 khulafaur rasyidin adalah khilafah, ya itu bukan dalam pengertian yang sesungguhnya, tetapi lebih kepada interpretasi. Kalau mereka bilang khilafah, saya bilang demokratis, pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin bisa juga. Nah itu. Nah jadi ada lagi yang memperkuat bahwa khilafah itu sesuatu yang termaktub dalam Al-Quran. Kemudian di akhir zaman nanti, paling tidak pada masa kepemimpinan Isa ibnu Maryam yang turun kembali, maka sistem khilafah itu pasti. Dalam hadis juga dinyatakan pasti. Kalau yang itu, karena sifatnya keyakinan kita dan itu berlaku nanti, ya kita percaya saja bahwa akhir sebelum dunia ini kiamat akan ada khilafah Islam yang bertahan 40 tahun atau 40 berapa begitu, itu memang menjadi keyakinan kita. Akan tetapi, ya, yang kita maksudkan tadi adalah apapun bentuk negara di dalam konsep fikih siasah
Yang terpenting nilai-nilai akidah dan ibadah kita itu bisa teraplikasi dengan baik. Dan kita sudah memiliki kesepakatan sosial, bukan sekuler, bukan syariah. Tetapi yang kita ambil adalah Pancasila yang didasari oleh nilai-nilai syariah. Demi apa? Demi mewujudkan konsep masyarakat yang wasatiyah. Masyarakat yang pertengahan. Sebab kalau kita lihat sepak terjang sebagian kawan-kawan kita dulu yang aktif di Hizbut Tahrir Indonesia, mohon maaf, memang tidak merekomendasi bentuk ketatanegaraan yang lain selain daripada khilafah. Itu yang pernah saya ceritakan. Saya punya murid yang dia aktif di HTI. Murid ini seperti batu karang kerasnya dan dia tidak bisa berdialog. Apa model seperti ini yang akan kita ambil kembali? Nah, jadi hemat saya relasi antara agama Islam dan negara itu sudah final berlabuh di konstitusi Pancasila. Saya memandangnya begitu. Kemudian Pancasila itu kita kawal, jangan dibiarkan dirusak oleh kekuatan-kekuatan lain yang secara historis tidak memiliki andil dalam perumusan Pancasila tersebut. Apalagi belakangan, kalau menurut Ustadz Alfian Tanjung, itu yang paling getol untuk merusak Pancasila ini adalah, mohon maaf ya, dari Partai Komunis. Baik itu real maupun laten. Dan itu tidak bisa dibantah. Dan kita itu biasa saja. Berarti ada medan perjuangan. Pokoknya kita adalah orang-orang yang paling pertama mempertahankan serta memperjuangkan nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam Pancasila. Karena umat Islam itu tidak fanatik. Jangan seperti kekuatan Partai Komunis yang baru berdiri tahun 30, memberontak tahun 48. Jeda tahun 48, memberontak lagi tahun 65. Nah, jadi mudah-mudahan sampai HTI sendiri pun yang namanya kekuatan-kekuatan Islam di Indonesia ini perlu kita catat belum pernah memberontak dan menciderai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau PRRI dan DITI itu hanya merupakan kesalahpahaman yang tidak direspon oleh pemerintah pusat sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan separatis. Sebenarnya tokoh-tokoh DITI maupun tokoh-tokoh pergerakan ketika itu berasal dari pergerakan nasional juga. Ya. Tapi yang punya pengalaman buruk kita untuk menghancurkan Pancasila dan NKRI perlu dicatat itu hanya PKI. Makasih Pak Edi. Terima kasih sekali Ustadz. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Pak Edi, semua jemaah ini masih tetap setia. Ya, dari hari Jumat, alhamdulillah, ya. Sabtu, Ahad, sampai sekarang nih kita mengadakan kajian Ustadz. Ya, alhamdulillah ini pada subuh. Ini 83 saya lihat, subhanallah, luar biasa. Ini energinya juga. Dan yang dibahas juga bukan yang ringan-ringan ini, yang lumayan bisa ngantuk atau bisa semangat. Masya Allah. Yang dibahas sudah tingkat calon menteri ini. Masya Allah. Padahal biasanya 17-an tuh kita makan-makan, lomba-lomba. Tapi insya Allah ya Ustadz ya, mungkin mudah-mudahan seperti ini aja sekali aja Ustadz ya. Tahun depan mungkin sudah nggak online lagi ini. Pandemi ya, insya Allah tahun depan udah bisa. Pak Agung, kita kan terusik tadi ada hadiah. Udah diumumkan aja satu, kita akan memberikan satu hadiah berupa Al-Quran Tartil sama buku tajwid gratis. Siapa yang bisa menjawab satu pertanyaan dari Ustadz yang berkaitan dengan ceramah hari ini? Silakan, atas nama kita ini. Ya, silakan Ustadz. Satu hadiah. Siapa yang bisa masuk langsung dijawab. Plus voucher GM 100.000. Nah, boleh. Wah, mantap, boleh. Yang nggak susah, Ustadz. Silakan dikasih satu pertanyaan, Ustadz. Kita tadi sudah memulai materi kita dari preambel atau pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Banyak orang yang terlibat dalam perumusan
mukaddimah itu. Tapi salah satu di antaranya yang merumuskan disebut dalam sejarah ya yang sangat terkenal adalah dari Ormas Muhammadiyah. Pertanyaannya, siapakah nama perumus pembukaan Undang-Undang 45 yang kemudian didiskusikan di Pak Yayat Panitia Piagam Jakarta? Pak Yayat jawab, Pak Yayat. Ya, siapa yuk? Pak Yayat nih, Pak Yayat. Salah, Ada dikurangi Ibu 100. Ari juga, Ibu Ari ada yang tanda tangan. Ayo, urut deh urut. Yang salah nanti. Pak Yayat, Pak Yayat. Di-unmute Pak Yayat. Kimangun Sumejo. Ya, bagaimana Ustadz? Masih belum tepat. Ayo, Bu Ari, Bu Ari, Bu Ari. Ada Bu Ari. nih, Pak, Bu Ari. Bu Ari, supaya Bu Ari. Bu Ari. Di-unmute Bu Ari. Bu Ari, Di-unmute dulu. Bu Ari. Ibu di-unmute, Bu. Ibu Ari. Ibu di-unmute dulu, Bu. Iya, Bapak Ki Bagus Adi Kusumo. Benar. Wah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan terima kasih Pak Ustadz. Ya. Bagus Hadi Kusumo, benar. Makasih. Ya, Ini kelihatannya terima masih kasih. Bu Ari nanti Wajib. menghubungi kami ya Bu ya di Saya nggak boleh kasih ini saya 0811 itu masih ada banyak ini ya, Pak 778881. Pak Agung ini ada Terima 80 kasih. pagi ini 87 Ya. peserta partisipan Oke, Pak. ya, Nah, ini alhamdulillah. tenang, masih ada 8 Ya. lagi hadiah. Nanti kita juga bagi-bagi ke kita jalan-jalan. Pak Edi, mohon maaf nih Pak Ustadz, ini Bu Gemala sudah menunggu di rumah Bung Hatta di Ponorogo. Ini sebelum ditutup apa ke proklamasi di Ponorogo? Tutup dulu sedikit, sebentar, ya? sebentar. Saya ada satu pengumuman lagi, silakan. sebentar saya pengumuman satu Silakan. lagi ya. Silakan. Sebelum kita tutup, sebenarnya ini ada para jemaah yang ingin memberikan bantuan untuk membangun musolahnya, ya Ustadz ya. Ya, Di makasih daerah Pak Agung. mana Ustadz? Di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut. Sumut ya. Ya ini ada nomor rekeningnya bisa dicatat saja. Kondisi udah berapa persen Ustadz ini sekarang kondisinya nih? Nah, itu Pak Agung yang segitu mungkin saya menilainya sekitar 40% baru. Iya, udah lebih ada ini ya. Tiap hari kan juga sudah ada disampaikan ya. Ya, benar. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan rezeki kepada Bapak Ibu pejuang subuh dan sebagian dapat menyisihkan untuk pembangunan musholla kita di Tanjung Pura yang diperuntukkan untuk kegiatan pengajian anak-anak ba'dal maghrib sampai isya. Saya selaku pewakif dengan kerendahan hati memohon kepada keikhlasan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah mudahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kita tutup dulu kajian kita sebelum kita menuju jalan di Ponorogo, Jakarta Pusat. Mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa Ustadz. Baik, mari kita tutup doa dan renungan kita dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kepada kami nikmat iman, Islam, kesehatan, kelapangan waktu dan rezeki, sehingga kami sebagai anak bangsa dapat menghayati nilai-nilai perjuangan para founding fathers kita dan mensyukuri nikmat kemerdekaan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kuatkan hati kami dan jiwa kami ya Allah, agar kami dapat berbuat baik kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada jiran tetangga kami, kepada para pemimpin bangsa kami,
Semoga Engkau memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka memimpin bangsa dan tanah air kami ke arah yang baik, ke arah yang Kau ridhoi, sehingga mendapatkan maghfirah dan keampunan dari-Mu, ya Allah. Amin. Amin. Allahumma ya Allah, sampai detik ini kami masih diliputi dalam suasana pandemi. Tidak ada daya dan upaya kami, melainkan hanya memohon pertolongan-Mu kepadamu, ya Allah. Kami tahu tidak ada satu musibah yang Engkau turunkan, melainkan karena kami telah melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, ya Allah, kami datang kepadamu bertaubat. Terimalah taubat dan permohonan ampunan kami, ya Allah. Dan angkatlah segera bencana COVID-19 ini dari kami, agar kami dapat kembali menjalani hidup kami dengan normal. Allahumma ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari kerasnya bala. Kami juga mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari kesulitan-kesulitan hidup. Kami juga memohon kepadamu, ya Allah, agar kami terhindar dari buruknya takdir. Dan kami juga memohon kepadamu, ya Allah, dari hinaan dan cacian musuh-musuh Islam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya Allah, kami juga memohon kepadamu agar kami segera diangkat dari segala macam kesulitan. Allahumma fad annal ghala'a wal bala'a wal waba, dari paceklik dan juga penyakit, wal fahsya wal munkar, dari segala macam bentuk yang keji dan mungkar, wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan, ma zahara minha wa ma batan, baik fitnah yang tersembunyi maupun fitnah yang nyata. Min baladina hadza Indonesia, ya Allah, dari negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Wa min buldanil muslimina ammah, dan dari seluruh negeri-negeri muslim dimanapun berada. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan sesuatu kemudaratan, dan juga Engkaulah yang dapat memberikan sesuatu kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ila liqa' ma'as salamah wal 'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair Ustadz dan tausiahnya. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Al-haqqu min rabbikum, sesungguhnya yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.